wahai para peminum khamar, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bos beliau ini saudara cucu dari cucu apa anak? Cucu dari Kiai Haji Wahab Asbullah, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Sallu ala Nabi. Jadi teruskan perjuangannya Pak Kiai, kita semua mendukung karena NU milik kita semua. NU adalah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak boleh kalau NU itu kita biarkan saja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib selaku zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim ulama selaku pewaris ilmu akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para tokoh, para pejuang, para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam mengucapkan juga selamat datang kepada segenap para ikhwan yang menyempatkan dan meringankan langkahnya ke tempat ini, walaupun cukup dengan susah payah sampai ke tempat ini. Ada juga yang tidak sampai, yang masih harus dibawa ya, karena sudah stuck dan juga nggak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi semua niat dan setiap langkah yang jalan ke tempat ini semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama satu hati dengan imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Takbir. Pada hari ini kami ucapkan ahlan wa sahlan, khususnya imam besar Front Pembela Islam. Hari ini kita lihat betapa cerahnya markas syariah dan juga Mega Mendung, mulai dari Gadok sampai dengan tempat ini, semuanya ceria, semuanya penuh dengan cahaya atas kedatangan Habib Muhammad Rizik Syihab kembali ke tempat ini, yang insya Allah ta'ala semua di antara kita adalah tetap satu perjuangan dengan Habib Rizik. Berat ataupun ringannya, kita tetap akan bersama-sama. Kita yakin perjuangan beliau atas kebenaran, dan insya Allah ta'ala apapun yang akan berjalan di atas kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memenangkannya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas segenap partisipasi masyarakat, partisipasi ikhwan semua dalam rangka penyambutan Habib Rizik Syihab, baik itu di Bandara Soekarno-Hatta maupun juga yang ada di markas syariah ini, maupun juga yang di Petamburan. Semua penyambutan yang dilaksanakan dengan sukacita oleh umat Islam dan juga teman-teman seperjuangan yang lainnya, itu adalah betul-betul akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala jihad fi sabilillah dalam rangka menjaga agama dan negara kita. Pada akhirnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami, dan insya Allah ta'ala mari bulatkan tekad kita bersama-sama
kita tetap satu barisan apapun yang akan terjadi. Habib sudah kembali ke tanah air, maka wajib kita membelanya, menjaganya, dan menjaga keselamatannya. Apapun alasannya, wajib kita berjuang bersama beliau dalam menegakkan kebenaran. Siap berjuang, siap berjihad, siap satu komando. Takbir. Sallu ala Nabi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip ucapan Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, "Ara bazla ruhi fi hawakum faridatan wa bukhli biha fi hubbikum ghairu jaizin. Antum minni qalbi wa rahata khatiri wa antum muradi la husul al-jawaizi." Ara bazla ruh, aku melihat mengorbankan ruh ini fi hawakum faridatan, di dalam mencintai kalian, mencintai imam besar kita, mencintai para ulama adalah sebuah kewajiban. Wa bukhli biha, dan bakhil, tidak mau mengorbankan, untuk mengorbankan diri dalam mencintai mereka, ghairu jaizin, itu tidak diperkenankan. Antum min qalbi, engkau bagi diriku adalah sebagai hati, warahata khatiri, menjadi satu ketenangan bagi dalam diri kami. Wa antum muradi, kau adalah tujuan kami. La hufulal jawaizi, bukan untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk mendapatkan pujian. Kita umat Islam, pencinta imam besar, pencinta para ulama, siap mengorbankan nyawa untuk membela imam besar kita. Takbir, takbir. Siap ikut komandan imam besar, siap taat dengan imam besar. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita akan dengarkan sambutan dari DPD RI, Bapak Tamsil, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya kira kita semua sama, kita merasakan suatu nikmat yang luar biasa, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita nanti-nantikan selama lebih dari 3 tahun. Alhamdulillah beliau sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita semua menyampaikan ahlan wa sahlan Habib Muhammad Rizik Syihab, yang ketika pertama kali saya mendengar dari Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis yang menyampaikan bahwa insya Allah dalam waktu dekat beliau akan kembali bersama-sama dengan kita. Sudah lebih 1 tahun rasanya saya tidak berjumpa dengan beliau karena semenjak ada COVID ini tidak pernah ke Mekah lagi sampai sekarang. Setiap kali saya ke sana, saya berusaha untuk menjumpai di kediaman beliau. Bahkan dalam haji yang beberapa kali diadakan, saya ikut 2 kali kalau tidak salah. Beliau menyampaikan khutbah Arafah dan kami berada di tenda di mana khutbah Arafah disampaikan itu. Kerinduan seperti ini selalu tertancap di dalam hati untuk mengharapkan pertemuan dengan beliau. Alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa ini telah kami rasakan karena sudah bisa berjumpa dengan beliau. Meskipun tadinya ketika disampaikan ada perasaan was-was, karena kami juga mendapatkan informasi bahwa beliau tidak akan begitu mulus untuk terkait dengan kepulangannya ini. Ada bahkan tokoh yang menyampaikan kalau bisa disarankan jangan pulang dulu, karena negeri kita belum kondusif untuk kehadiran beliau. Tapi dari Pak Kiai Haji Sobri Lubis kami mendapatkan jawaban sudah pulang. Apapun konsekuensinya beliau akan pulang untuk melanjutkan dakwah bersama-sama dengan kita di sini. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar.
Karena itu saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyambut kedatangannya dan terus menunjukkan pembelaan kita kepada beliau. Saya di DPD, saya mengajak teman-teman juga di DPD untuk memperlihatkan sikap pemihakan atas perjuangan beliau ini. Dan alhamdulillah ada respon dari teman-teman di sana. Beliau juga selalu di antara mereka, tentu tidak semuanya, tapi insya Allah selalu siap bersama-sama dengan kita untuk memperjuangkan apa yang kita perjuangkan bersama. Di antaranya undang-undang HIP, Habib, saya laporkan bahwa termasuk Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan penolakan terhadap undang-undang tersebut. Dan seterusnya ini kita akan lakukan insya Allah. Baik, saya kira saya tidak akan menggunakan waktu lebih lama. Kita tentunya ingin mendengar tausiah dari beliau, dan di tengah-tengah kita juga hadir Ustaz kita, Ustaz Abdul Somad, yang tentu selalu juga kita rindukan, bukan hanya suaranya yang terus kita dengarkan, tapi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau juga ada di tengah-tengah kita pada kesempatan ini. Tidak lupa juga kepada seluruh habaib dan alim ulama serta semua undangan yang hadir di sini. Insya Allah kita semua sama-sama akan berada di sisi imam besar kita, bahwa perjuangan, saya kira apa yang disampaikan oleh seorang yang sangat tulus menyampaikannya, yaitu Saganda, bahwa kalau kita ingin perubahan, maka satu-satunya cara adalah kita berimam kepada imam besar kita, Habib Rizik. Karena itu meskipun beliau sekarang ini sedang berada di penjara, kita mendoakan mudah-mudahan selekasnya dia bisa bebas, dan saya kira kita semua berkomitmen di sini untuk sama-sama membantu pembebasan beliau bersama teman-teman yang lain, termasuk Ustaz kita Abu Bakar yang masih ditahan sampai sekarang. Saya kira demikian saja. Sekali lagi selamat datang Habib, selamat melanjutkan perjuangan. Masuk, saya ingin mengambil bahagian nanti di sini di dalam pembangunan masjid raya kita ini, insya Allah. Demikian, dan Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan mendengar pembacaan qasidah. Ini kenapa kita khususkan santri MS, karena ini kita akan mempersembahkan satu qasidah. Qasidah ini digubah oleh Ustaz Asep Jailani. Jadi ini persembahan ini otentik dari Markas Syariah. Pembuat qasidahnya Ustaz Asep Jailani, salah satu pengajar dan kepala daripada kurikulum Markas Syariah. Beliau Kherij Jamiatul Ahqaf dan sekarang menjadi kepala kurikulum di Pondok Pesantren Markas Syariah. Kemudian nadanya digubah oleh putri beliau Syarifah Humaira Syihab. Dan ini dibawakan oleh santri-santri MS. Kita minta doanya mudah-mudahan santri MS ilmunya diberkahi, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, siap-siap santri MS, segera tunjukkan yang terbaik untuk imam besar dan seluruh para ulamanya. Sallu ala nabi. Kertasnya bisa dikasih satu ke imam besar. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. Ya marhaban bil imam bil akbaril alami fakhril habaib sab bil urbi wal ajami. Ya marhaban bil imam bil akbaril
بالعلم معتمدا أثنى عليه بما فيه من الشيم وكم له من مغارة مفصلة أجرى بها كل إشبال ومنفرد وكم له من مواقف محمدة في الأمر بالعرف والنهي عن الرمي أبقى إله وجوده إلى مرض النفس لا نصره للمالك الحكم يا مرحبا بالإمام بالأكبر العالمين فبالأبائد صف الأرض والعجم سيف الشريعة أسد الله ذو حسب أمر العارف ذو علم وذو كرم كم من إمام مضى بالعلم معتمدا أثنى عليه بما فيه من الشيم فكم له من مقالة مفصلة أجرى بها كل إشبال ومنفرد وكم له من مواقف محمدة بالأمر بالعرف والنهي عن الحرم أبقى إله وجوده لجمهرة النفس لا نصره للمالك الحكم يا مرحبا بالإمام الأكبر العالمين المزايد صف العرب والعجم سيف الشريعة أسد الله ذو الحسب فهو معارف ذو علم وذو كرم كف إمام قدا في العلم معتمدا أثنى عليه بما فيه من الشيم وكم له من مقالة مفصلة أجرى بها كل إشكال ومنبهم وكم له من مواقف محمدة أجرى بها نهي عن الرمي أبقى إله وجوده لجمهرة النفس لا نصره للمالك الحكم يا مرحبا بالإمام بالأكبر العالمين أبو الأبائد صف العرب والعجم يا أرحم الراحمين
يا ربنا بالرسول حقق لنا كل سول لفت الحبية البيمة بالمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كل إمام المسلمين سلك بأم الحسين والحسنين يرنين قلت بفرع الحسين رزقنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كل إمام المسلمين بجاه أبي التراب للنبي والصحاب أدرك ليتنا شهاب فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كل إمام المسلمين قد حان وقت الوصال بشر في الحزن يزال كفانا شر الضلال والفساق المشركين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كل إمام المسلمين وصل ربي على من قد راقى في الغلا حتى مات الانتلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واذكروا الصلاة على النبي Takbir. Mudah-mudahan apa yang dibaca dalam dua qasidah tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan hidayah menjadi sebuah fakta dan menjadi inayah bagi kita semua. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga imam besar kita dari berbagai bentuk makar-makar musuh-musuh Allah. Amin ya rabbal. Baik, sebelum kita mendengar amanah dari imam besar, maka kita akan mendengar tausiah dari tamu istimewa kita, Ustadz Abdus Somad. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Ja'alana Allah wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula. Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatannya. Orang yang mengupdate status kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan diblokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup.
Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan, dia tidak melawan ulil amri, dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan. Hari ini saya berangkat setelah sholat subuh menuju airport, naik pesawat. Setelah naik pesawat, naik mobil. Setelah naik mobil, jalan macet, saya mesti turun naik sepeda motor. Setelah naik sepeda motor pun juga tidak bergerak, jalan kaki. Akhirnya sampai kemari. Dalam hati saya berkata, celaka betul orang yang mengatakan kemarin katanya tidak ada akan menyambutnya. Sudah 3 hari, saya pikir 3 hari tidak ada orang lagi. Saya akan datang bisa duduk berdua dengan beliau. Saya tidak datang mau ceramah, saya tidak datang mau tausiah, saya tidak mau datang mau tablik akbar. Ternyata yang menyambutnya seramai ini, sebanyak ini, orang berjalan kaki, anak-anak muda berjalan kaki, orang tua, ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Apa yang membuat mereka datang kemari? Satu, cinta. Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfadi balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di sandal Laila lebih dapat menghilangkan rasa sakit dan dukaku. Hanya cinta kepada Laila, apalagi cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang keberkahan ilmu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau diangkat Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada ahli bait. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Ahli bait itu seperti Quran yang lapuk. Andai ada ahli bait itu yang nakal, yang jahat sekalipun, dia tetaplah seperti Quran yang lapuk. Quran yang buruk, andai titiknya sudah tidak ada lagi, tak akan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia, kau akan cium dia. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas daripada bekam Rasulullah SAW. Buanglah ini, kata Rasulullah. Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasul tahu apa yang dia lakukan, karena Nabi dapat wahyu, Nabi terbuka hijab. Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu, diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat, kata Nabi. Ku minum ya Rasulullah. Mengapa engkau minum? Karena aku tahu bahwa darah yang mengalir dalam diriku membuat aku haram tersentuh api neraka. Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hasan, dari Sayyidina Al-Hasan ada juga kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin kepada Sayyidina
Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi. Dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib. Dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Abbas, dan salah satunya adalah bin Syihab, dan salah satu dari zuriat bin Syihab itu adalah Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut, mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut sentuhannya. Maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia hunuskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yaumi wal lailah, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintaimu zuriat. Wahai para pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Karena anakku durhaka. Sa'awi ila jalalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah. Karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para peminum khamar, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW.
Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin, yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudaraku, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu dicabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibuli, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita. Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Fa'tabiru ya ulil absar. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi bahwa kita mencintai zuriyahnya Rasulullah dan menjadi saksi pembela kita di yaumil qiyamah di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka kita langsung mendengar amanah dari imam besar kita kepada beliau. Kami persilahkan. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang ingin saya sampaikan secara khusus kepada segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang alhamdulillah pada kesempatan ini Ketua Majelis Syura DPP FPI hadir bersama kita, Al-Mukhtar wal Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, orang tua kita semua. Begitu juga Ketua Umum Dewan Tanfidhi DPP FPI Al-Mukhtar wal Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan seluruh jajaran pengurus DPP yang selama ini luar biasa. Selama keberadaan saya di kota suci Makkah, mereka terus berjuang, terus bekerja tanpa kenal lelah, dan semua urusan keorganisasian berjalan dengan sangat-sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian selanjutnya juga secara khusus dan istimewa, ucapan terima kasih, apresiasi yang tinggi saya ingin sampaikan kepada segenap keluarga besar Markas Syariat, yaitu semua para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat Mega Mendung Bogor ini, baik dewan gurunya maupun para pegawai yang lainnya, begitu juga para santri dan para wali santrinya. Nah, walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi semua kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren ini berjalan dengan sangat bagus, sangat baik, bahkan lebih baik pada saat saya berada di sini. Jadi artinya terus setiap bulan ada kemajuan, ada peningkatan, dari semua sisi, baik itu dari segi kurikulumnya, kemudian dari segi kegiatannya, dari segi kedisiplinan ketertibannya. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
Dan secara istimewa penghargaan ini saya sampaikan kepada putri-putri dan putra-putra saya tercinta. Putri-putri saya yang terus bekerja keras bersama suami-suami mereka untuk menjaga pondok pesantren ini, mengelola pondok pesantren ini. Baik putri saya yang pertama Syarifah Rufaidah bin Syihab, saudara bersama suaminya Habib Alwi bin Smith. Begitu juga Syarifah Humairah Syihab bersama suaminya Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, dan juga Syarifah Zulfa Syihab bersama suaminya yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan insya Allah satu lagi putri saya baru pulang dari Jamiatul Ahqaf, baru lulus, dan insya Allah besok akan kami nikahkan, yaitu dengan As-Sayyid Irfan Al-Idrus. Dan mudah-mudahan juga ke depan punya putri ini dengan calon suaminya nanti juga bisa berkhidmah di markas syariat, bagaimana terus meningkatkan mutu kualitas daripada pondok pesantren ini, insya Allah. Maka itu doakan agar anak-anak saya, putri-putri saya maupun para menantu dan semua cucu yang ada, semoga senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini yang paling istimewa untuk saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para habaib, para ulama, para kiai, yang saya tahu betul walaupun saya ada di kota suci Mekah, tapi mereka tidak pernah putus terus mendoakan saya di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren. Saking banyaknya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi luar biasa. Bahkan saudara, kalau tanpa doa-doa tersebut mungkin saya sudah tumbang dalam perjuangan. Kalau tanpa doa-doa tersebut mungkin saya sudah sampai titik jenuh atau mungkin putus asa dalam perjuangan saudara, karena begitu dahsyat dan hebatnya segala tantangan yang kita hadapi. Tapi berkat doa para ulama, para habaib, para santri di masjid, di pondok pesantren, di mana-mana saya sampai itu semua beritanya saudara. Doa-doa tersebut membangkitkan semangat. Doa-doa tersebut menghidupkan kembali semangat yang mulai padam saudara. Doa-doa tersebut memberikan semangat baru. Doa-doa tersebut menjadi motivasi sehingga kita tidak terjerumus dalam keputusasaan atau kejenuhan di dalam perjuangan, sehingga kita tetap bisa tegar menghadapi segala tantangan. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji ya ikhwan di berbagai tempat yang terus-menerus telah mendoakan. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan hari ini juga saudara, termasuk pada saat saya pertama tiba, kami nggak pernah sangka kalau tiba disambut oleh umat sedemikian rupa. Saya nggak pernah sangka. Paling-paling kita pikir yang akan menyambut kawan-kawan dari DPP FPI, kemudian para guru dan santri dari markas syariat atau kawan-kawan dekat ya ikhwan. Kami tidak pernah menyangka keluar dari pesawat di pintu pesawat. Itu penjemputan sudah luar biasa. Bukan di luar bandara, di pintu pesawat. Itu jalan sudah susah ya ikhwan. Jadi semua pegawai-pegawai di bandara sana, baik imigrasinya, duananya, saudara angkasa puranya, security-nya, maintenance-nya, saudara teknisinya, saudara para pilotnya, pramugaranya, pramugarinya, semua saudara rame-rame menyambut kedatangan kita dan mengantar ke pintu gerbang. Jadi ini semua adalah minhah ilahiyah. Nah, tapi begitu sampai di pintu gerbang, lautan manusia luar biasa. Dan ini tidak mungkin terjadi saudara begitu saja. Ya, ini karunia Allah, ini anugerah Allah. Tapi ini semua terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi karena adanya motivasi, adanya dorongan, adanya konsolidasi, adanya koordinasi, adanya persatuan dan kesatuan antar pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, ormas-ormas Islam,
termasuk majelis taklim, saudara. Anda bisa saksikan dengan mata Anda sendiri saat ini, hari ini sebelum Jumat tadi, saya sampai di Gadok jam 8:30, saudara. Sampai di sini pas azan Jumat. Nah, kok bisa begitu lama? Itu umat semua turun ke jalan. Loh, kok bisa begitu banyak yang turun? Karena hampir semua majelis taklim, saudara, yang dipimpin oleh para kiai, para ajengan, para habaib, saudara, semua mengerahkan santri dan jamaahnya ke jalan, saudara. Sallu ala Nabi. Nah, karena itu terus terang saya sangat terharu, saudara, dan semoga persatuan ini bisa kita jaga. Persatuan ini terus bisa kita tingkatkan, saudara. Karena persatuan semacam itulah yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjamaah, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu ada bersama jamaah, saudara. Jadi pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah itu ada pada persatuan, saudara. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tanpa pertolongan Allah kita lemah, nggak ada artinya, ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, semiskin apapun kita punya harta benda, saudara, serendah apapun jabatan kita, saudara, tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, maka semua akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat yang nggak ada mampu untuk menandinginya, saudara. Takbir. Artinya kuncinya di mana? Kuncinya di pertolongan Allah. Kalau ada pertolongan Allah, nggak usah khawatir, ya, Pak. Mau musuh sekuat apapun nggak bakal mampu untuk menumbangkan kita, ya, Pak. La haula wala quwata illa billah. Nggak bisa, ya, Pak. Kita belajar dari tahun 2017, semua kekuatan di negara ini, saudara. Dari mulai presidennya, para menterinya, tentaranya, polisinya, partai politiknya, pengusahanya, konglomeratnya, semua bersatu untuk memenangkan orang kafir agar menjadi pemimpin di Jakarta, saudara. Enggak, kita umat Islam nggak punya kekuatan apa-apa saat itu, ya. Kita nggak punya duit, nggak punya jabatan, nggak punya partai yang kuat, saudara, nggak punya banyak kursi di DPR, saudara. Kita nggak punya konglomerat yang memodali perjuangan kita. Enggak ada. Yang kita punya apa, saudara? Yang kita punya anugerah Allah, yaitu umat bersatu. Itu aja modal kita, saudara. Tapi dengan persatuan kita semua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Semua kekuatan yang mendukung, saudara, si penista agama tadi untuk menjadi pemimpin di Jakarta tumbang, saudara. Saya tanya, pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Kenapa Allah tolong kita? Karena kita bersatu, ya. Wah. Lalu kalau ada pertanyaan, lalu kenapa belakangan ini banyak perjuangan kita kandas? Berjuang ini kandas, berjuang itu kandas. Mungkin persatuan kita mulai luntur, saudara. Nah, maka itu kepulangan saya ini, saudara, saya ingin mengajak kembali para habaib, para ulama, para kiai semua, yuk kita rajut kembali ukhuwah kita, persatuan kita. Nah, supaya apa? Supaya dapat keberkahan dari Allah, dapat pertolongan Allah, sehingga mereka-mereka yang sekarang ini merasa paling berkuasa, paling kaya, paling hebat, paling kuat, saudara, nggak bakal pernah mampu untuk menumbangkan, membinasakan kita, saudara. Begitu saudaranya semua siap bersatu, siap bersaudara, betul, takbir, sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kepada para habaib dan para kiai, khususnya yang ada di Bogor dan sekitarnya, ini hampir semua majelis turun. Di sini ada majelisnya Habib Mahdi bin Hamzah, ada majelisnya Habib Nabil, ada majelisnya Habib Bagir, ada majelisnya siapa lagi, Mahdi? Banyak di sini, Habib Umar,
Ini kalau saya mau sebutkan satu persatu banyak betul. Belum lagi majelisnya para ajengan, para kiai, semua mengerahkan umat luar biasa, saudara. Dan kita doakan agar para habaib, majelis-majelisnya tersebut semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para habaib, para ajangan, para kiainya dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah supaya datangnya bulan Maulid ini, saudara, di mana-mana mulai digelar Maulid yang luar biasa, banyak membaca selawat, insya Allah wabah corona akan segera hilang, saudara. Ya Rabbana bihaji nabiyina irfa wadfa corona. Ya Rabbana bihaji nabiyina idfa warfa wabah corona. Ya Rabbana bihaji nabiyina irfa wadfa wabah corona. Allahumma la farja ila farjuk wa la lutfa ila lutfuk fafarrik anna kulla hammin wa ghammin wa karbin warfahanna hadhihi al-mihnata wal baliyah fatfaha biyadikal gawiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya saudara, tidak ketinggalan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus FPI di berbagai daerah yang alhamdulillah walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi mereka semua punya totalitas kepatuhan berorganisasi yang luar biasa kepada Dewan Pimpinan Pusat. Mereka bahu-membahu bekerja sama, saudara. Nah, di sini hadir bersama kita, saudara, ada Imam FPI DKI Jakarta Habib Hussein bin Said Al-Attas. Kemudian ada Imam FPI Provinsi Banten, yaitu Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani. Kemudian di sini ada juga Ketua Tanfizi Habib Zaki Ali Idrus, dan doakan agar Kiai Haji Maksum Hasan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, karena beliau selama menjadi imam FPI Jawa Barat juga luar biasa perjuangannya, saudara. Dan satu lagi, doakan juga untuk orang tua kami yang selama 3,5 tahun saya ada di Mekah, saudara, banyak sekali membantu perjuangan, yaitu Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya atau SD Sekolah Insan Kamil yang ada di Bogor ini, saudara. Saat ini beliau sedang kurang sehat, saudara, tapi perhatiannya untuk markas syariat, perhatiannya untuk santri di pesantren ini, bahkan perhatiannya untuk pendidikan anak-anak saya, perhatiannya, saudara, untuk bagaimana perjuangan saya di kota Mekah tidak pernah terputus. Doakan agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang terakhir, saudara, karena setelah ini kita masih ada acara peletakan batu pertama, juga peresmian studio MS, markas syariat TV, saudara. Kita akan meresmikan markas syariat TV, kemudian juga akan meletakkan batu pertama, insya Allah. Nah, sebelum itu kita laksanakan, kalau nggak salah masih ada palang pintu, ya masih ada di sini, ada Ustadz Abu Faris dan kawan-kawan bersama Ustadz Zulkifli. Zulkifli ini yang dikenal Ustadz hari kiamat, akhir zaman. Nah, beliau dari tadi sudah dari sini. Jadi perlu Anda tahu, Ustadz Zulkifli ini itu miara kuda di Mekah. Beli kuda, bayar orang untuk miara. Yang make tiap minggu saya. Nah, karena beliau nggak ke Mekah-Mekah, saya yang pakai. Saya, putri saya latihan kuda, belajar kuda, dan kebetulan guru kita dari Riau hadir juga pada saat ini, yaitu Ustadz Abu Faris. Nah, beliau membawa kawan-kawannya, nanti akan atraksi di depan kita, saudara, bagaimana cara menunggang kuda, lepas tangan, dan sambil memanah di atas kuda, saudara. Karena memang yang namanya berkuda, memanah, itu merupakan keterampilan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mempelajarinya. Ke depan kita berharap nanti di pondok pesantren MS ini, saudara, akan ada pelajaran tentang berkuda, memanah, dan memanah di atas kuda. Insya sallu ala nabi.
Nah itu yang baiklah. Apa yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini penting sekali ya. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Pekancilan saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami Habib kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya membeli overgarap. Saya tidak membeli hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi saudara milik daripada PTPN.
Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin yang jadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Penggarap itu pencuri bukan? Saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok, saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya kek, mau yang dari umat kek, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak secengkal tanah pun untuk saya atau putri saya atau cucu saya atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beli. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari semenjak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa setiap bulan. Saya pakai separuh buat keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah, saudara. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak. Tapi untuk umat di pondok pesantren markas syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istifadah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS nggak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya sebagai penutup saya mau sampaikan kepada pemerintah khususnya. Kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, enggak, kami enggak nolak. Mau diambil, silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara. Supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Nah, jadi bukan saya anaknya main rampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Nggak boleh petani-petani miskin, penggarap,
tahu-tahu tanahnya diambil sama proyek, nggak dikasih ganti rugi, boleh. Nggak boleh, saudara. Silakan ambil tanah rakyat. Silakan gunakan tanah rakyat untuk negara. Silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul? Betul. Maka itu saya mengajak rakyat, jangan diam kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha. Tanah Anda dipaksa diambil, saudara, oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam. Lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya nggak melawan negara. Negara mau ambil, silakan. Ambil ini lahan dengan perkebunannya, dengan semua gedung-gedung bangunannya, silakan ambil. Tapi ganti rugi. Duduk, kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Ini batu harganya berapa? Semen berapa? Beli over garapnya berapa? Nah kan kita beli bukan pakai daun, pakai duit. Saya mau tanya, ini tanah dibeli pakai daun atau pakai duit? Bukan pakai rumput, pakai. Nah, karena itu, saudara, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa ini saya sampaikan? Ada 3 kejadian saya mau sampaikan. 1, tahun 2017, PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Pihak PTPN-nya sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang, itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penggarap. Kami sangat menghormati penggarap. Gagal. Pakai cara kedua. Beberapa warga di Pekancilan, saudara, dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung kok dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada yang menarik. Begitu ini warga dikumpulkan, dibawa ke polisi, saudara, yang melapor, polisi gunakan salah satu biong tanah, mafia tanah. Digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah. Bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biong tanah yang menipu kami. Yang ngelapor itu, yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik nggak merampas tanah kami. Beli over garapnya, bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan MS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka mau laporkan saya, gagal. Ini sekarang yang ketiga, ngancam-ngancam lagi sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal MS nih mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas tanah negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam. Saya serahkan ini lahan kepada negara. Saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu. Harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain. Betul? Betul. Tapi kalau momen usir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, terus saya mau tanya masyarakat sini, mau saya pindah dari sini apa enggak? Pindah jangan. Yang benar. Setuju pesantren di sini? Betul? Takbir. Jadi pada tahun 2017, warga Lemanendet sama warga Pekancilan, ini tetangga pesantren, datang intelijen masuk, warga disuruh tanda tangan.
kami menolak keberadaan markas syariat di kampung kami. Luar biasa. Saya ditelepon melurah, Habib gawat ini Beb, ada selebaran, warga suruh tanda tangan semua. Saya tanya Pak Lurah, coba kirim suratnya model bagaimana? Judulnya menolak keberadaan MS. Warga menolak keberadaan MS. Begitu diputar di keliling warga, nggak ada yang mau tanda tangan, saudara. Alhamdulillah, nggak ada yang mau tanda tangan. Saya ambil suratnya, saya robah judulnya. Tadi kan judulnya menolak, saya ganti mendukung. Warga mendukung pondok pesantren. Kita sebar di warga, semua tanda tangan sudah. Alhamdulillah, berarti warga Mega Mendung cinta pesan, cinta haba, cinta ulah, takbir. Bagus tidak? Nah jadi nggak usah khawatir. Pokoknya kalau ada kedoliman kita lawan bersama. Siap? Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan serahkan kembali karena mukanya kelihatannya udah pada biru belum makan. Baik ya kawan, setelah apa yang sudah kita sampaikan tadi, nanti doa akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Nah tapi ingat, tadi kita ada 3 sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Nah beliau telah dengan tulus tadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak atas nama DPP FPI, yaitu atas kerjasamanya selama ini. Alhamdulillah, kita doakan agar Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Yang kedua tadi ada sambutan dari Pak Kamsil Lindrung. Beliau ini sahabat lama saya, saudara. Beliau juga pejuang dan saat ini menjadi anggota DPD RI atau disebut senator. Nah, senator, insya Allah beliau tetap bersama kita. Amin. Ya Rabbal, kalau paling tidak Pak Senator barusan udah dengar soal tanah ini. Nah, paling tidak nanti bisa ikut menyuarakan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin coba-coba berbuat zalim kepada pesantren. Betul? Takbir. Itulah sebabnya begitu saya dengar ada mau ganggu pesantren, saya langsung kasih tahu pengurus. Ya udah kalau begitu nggak usah ditunda, kita bangun lagi sekalian masjid rayanya. Sekalian aja kita bangun masjid rayanya, betul? Betul. Kita mau lihat siapa sih yang berani rubuhin masjid raya, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, karena itu terima kasih kepada Pak Kamsil Lindrung, kita doakan agar beliau panjang umur dalam sehat walafiat dalam taat dan ibadah. Dan yang paling istimewa tadi sambutan dari dai kita, dari guru kita semua, yaitu Dr. Kiai Haji Abdus Somad MALC Hafizahullah Ta'ala Warabah. Saudara, beliau tadi dengan telah sangat gamblang, kita semua terharu saudara. Beliau kemukakan kepada kita bagaimana cintanya kepada Rasulullah, bagaimana cintanya kepada Ahlul Bait, bagaimana cintanya kepada para habaib. Nah, semoga saudara cinta beliau kepada Ahlul Bait Nabi menjadi penyebab beliau akan mendapat syafaat uzma dari Nabi, masuk surga bersama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kemudian para tamu lain, saya minta maaf kalau ada yang belum sempat disebutkan namanya. Di sini masih banyak tamu-tamu. Ada Kiai Oyok dari Kuningan, ada Kiai Abah Rodul Bahar, saudara. Ada Kiai Haji Khattab, dan di sini ada Gus Aam. Gus Aam ini saudara sekjen kalau tidak salah. Sekjen daripada Hitoh NU 1926 yang akan berjuang untuk bagaimana menyelamatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran liberal dan pemikiran sesat lainnya. Setuju tidak? Dukung tidak? Silakan berdiri Pak Kiai biar semua kenal. Gus Aam, beliau ini saudara cucu apa anak? Cucu dari Kiai Haji Wahab Asbullah, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Sallu ala Nabi. Jadi teruskan perjuangannya Pak Kiai,
kita semua mendukung karena NU milik kita semua. NU adalah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak boleh kalau NU itu kita biarkan saja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada rumah besar, ada tikusnya, jangan rumah dibakar. Tikusnya kita usir, rumahnya kita bersihin. Betul? Betul? NU itu rumah besar Aswaja, saudara. Sekarang ada tikus-tikus liberal. Ada tikus-tikus liberal. Saya mau tanya, kalau begitu NU-nya yang dibubarin atau tikusnya diusir? Siap, usir tikus? Siap, usir tikus? Kita serahkan tugas penting ini kepada Gus Aam dan keluarga. Insya tapi kita dukung. Kita tidak akan tinggalkan antum, insya Allah. Nah itu saja. Terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada Habib Muhammad bin Husain selaku panitia penyambutan kedatangan ini. Sallu ala Nabi. Oh iya. Baik, karena kita ada beberapa agenda, maka kita akan langsung makan siang dulu. Maka biar tidak repot, langsung berhadap-hadapan saja. Kemudian tim konsumsi bisa langsung menyiapkan, karena setelah ini kita akan menyaksikan peletakan batu pertama di Masjid Raya. Peletakan batu pertama akan mengenal. Ini jangan ada yang di sini, jangan ada di sini, ini steril kosong, ini steril kosong. Biar nanti ada penjelasan ke market. Jangan ada yang di sini. Biar kosong, steril. Kosongin, jangan ada yang di sini. Nah, ini nanti antum nutupin umat di belakang, kesian. Tim media saja, jangan nutupin umat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami muliakan guru kami Habib Muhammad Rizik bin Syihab, juga seluruhnya saya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, juga Kiai Ustaz Sofri, ada Husin. Subhanallah, ini adalah pekerjaan kita dari tahun 2016 bahkan 2015. Kita sudah mulai mendesain di atas lahan 10 hektar ya untuk kawasan pesantren ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menguasai lahan kurang lebih 80 hektar. Di atas lahan 10 hektar ini akan dibangun beberapa bangunan, terutama masjid yang insya Allah sebentar lagi akan kita letakkan batu pertamanya. Dan dari 10 hektar ini yang kita manfaatkan adalah hanya 10% total bangunan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan alhamdulillah bangunan-bangunan ini yang seperti ada di legend, gerbang utama adalah di bagian depan, dan ini adalah yang nomor 5 adalah asrama putra, nomor 4 adalah wisma tamu, nomor 2 adalah kantor operasional klinik, nomor 7 yang insya Allah sebentar lagi akan kita letakkan Masjid Raya. Namanya memang belum ditetapkan oleh imam besar, saya belum tahu nanti namanya apa, tapi insya Allah seluruh perencanaan arsitek sudah jadi. Dan ini yang nomor 8 adalah lapangan bolanya insya Allah sebesar Olimpiade, dan ini standar internasional. Yang nomor 9-nya adalah madrasah, di sini juga studio, dan nomor 10-nya adalah kantor madrasah. Nomor 11-nya rumah induk yang mungkin kalau berkenan pada waktunya insya Allah imam besar akan tinggal di sini. Dan karena ini bentuknya terasering, jadi ketika imam besar dari rumah bisa melihat terus sampai ke masjid, dalam masjid, karena ini tanahnya berundak ya, terasering. Dan insya Allah ini di nomor 3 adalah media center, nomor 12 adalah kantin umum. Dan ini memang sudah kita desain sedemikian Pak, cukup lama, tapi memang terlalu banyak gangguan. Gangguan itu jangankan kita bangun masjid,
atau bangun tidur aja udah diganggu gitu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang tadi statement seperti apa yang telah disampaikan oleh Imam, kita akan lakukan ini. Insya Allah kami siap sebagai penanggung jawab teknis bersama kawan-kawan semuanya tentunya, dan insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Saya ingat sekali waktu lagi awalan Habib Rizik menanyakan berapa biaya masjid ini, saya katakan kurang lebih sekitar 50 miliar lebih. Habib Rizik bilang, saya nggak bertanggung jawab masalah itu. Saya bilang, Habib Rizik dulu pengen tanah ini cuma 2-3 hektar, tapi sekarang 80. Siapa yang atur? Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita yakin, sebagaimana juga kita juga punya pengalaman membangun untuk sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, insya Allah itu tercapai. Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan segerakan. Berapa luas lahan masjid? Lahan masjid kurang lebih untuk kapasitas 5.000 orang minimal. Lantainya 2 lantai, kurang lebih hampir 1 hektar. Masjidnya besar, ya. 5 lantai dasar buat perpustakaan. Perpustakaan, ya. Terus ini kan dari awal nih Habib Rizik pokoknya kekeh bikin masjidnya segitiga. Akhirnya kita akalin bentuknya segitiga tapi sebenarnya kotak. Sebenarnya kotak gitu. Lambang markas syariah kan ini, lambangnya FPI ini segitiga gitu. Begitulah insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan. Kita mulai pembangunan ini. Letakkan batu pertama sekarang. Mungkin dari saya cukup sekian untuk mempersingkat waktu, masih banyak agenda ke depan. Dan kita mulai insya Allah nanti. Saya serahkan lagi kepada Habib Muhammad. Atau mungkin apa? Perlu diketahui bahwa tim insinyur, arsitek yang menggambar semua ini, termasuk yang dipimpin oleh Pak Farid, ini pengalaman membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Yang biayanya berapa miliar di sana? 200 miliar untuk biaya pembangunan rumah sakit. Itu belum alatnya, termasuk alat. Alhamdulillah, dan rumah sakit tersebut saat ini sangat berguna untuk umat Islam yang ada di Gaza. Nah, jadi kita nggak ragu lagi. Artinya nggak ragu lagi bahwa tim ini memang tim yang sangat profesional. Nah, doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi masjid ini 2 lantai. Lantai pertama itu ini yang kita injak. Nah, ini yang kita injak ini untuk perpustakaan. Jadi buku-buku yang di masjid tadi, buku-buku yang di Petamburan, buku-buku kitab-kitab yang masih ada di Mekah, itu nanti akan kita pindah ke tempat ini. Nah, adapun lantai 2-nya itu sejajar dengan lapangan. Nah, jadi kalau nanti jamaah membludak, lapangan bisa dipakai sekaligus untuk acara. Nah, jadi karena memang kebetulan tanahnya di sini kan turun naik ya, nah, berkontur. Nah, itu yang bisa kita tambahkan. Terima kasih Pak Farid. Kita baca surat Al-Fatihah. Setelah itu nanti kita peletakan batu pertama. Mudah-mudahan bibarakat Al-Fatihah biniyati taisir wa tashil fi bina'il masjid wa ma haulah min al-mabani ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. بالقبول ضمن كل رسول لحب الرسول كل حاجة كل منيا المقصود حاجاتنا إلى كثير يا الله انظر علينا انظر علينا بأن المغفرة بالسخط من الموت والأمور في الصحة والعافية بالله ورسوله خصوصا حبيبنا رزق محمد رزق بن حسين بن شهاب ولنا ولكم الجميع وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Baik, sekarang kita penempatan batu pertama sebagai prosesi awal pembangunan. Mana ini kan? Langsung batu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap. Alwi, Muhammad, Hanif, siap semua. Sabri.
Sallu ala nabi. Bisa sekali berbuat. Sallu ala Alwi, Habib Hussein, Habib Indah, Habib Hasan, Kufri, Habib Mustafa. Kurang. Haji Hasan. Oh iya, Haji Hasan. Oh iya, Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi. Bismillah. Muhammad. Langsung jadi. Ridwan al-Amri, kabar Ridwan. Biasa. Alhamdulillah. Ala Nabi. Hasan Syukri. Nabi mana Nabi yang kedam. Aisyah. Disantale. Lebar lagi. Mundur lagi. Mundur. Salam ala Nabi. Sajjal. Bismillah. Allahumma ajmil bina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ya Habib. Barakah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akmil bina. Allahumma ajmil bina. Allahumma ajmil bina. Allahumma akmilna rizqana. Amin. Allahumma aqsim lana rizqana ya. Habib Ahmad. Habib Ali bin Mustafa. Habib Ahmad. Habib Ali. Ahmad Ma'arif. أول يوم علي وتسهيل يا رب تسهيل البناء على خير وعافية تن Habib Mahdi bin Hamzah. Habib Mahdi. Ustaz Asep Sufyan. Ustaz Asep mana Ustaz Asep? Asep Sufyan, Asep Jailani. Asep Jailani. Jalan. Ada sil. Pada lagi dari. Asep Sufyan. Bismillah, baca bismillah. Masih jawab bismillah. Buya Kelat. Ustaz Abdul Hakim.
Mana rombongan Mekah? Abdul Hakim. Jauh buaya ya Bu. Masya Allah. Iya. صلوا على النبي. Ayo Habib Ali Jindan, Ustaz Abdul Hakim maju. Ustaz Aman juga. Sayyid Hasan, Mas Sayyid Hussein. Ini orang Mekah ini. Muhammad. Habib Ahmad sudah, Habib Ahmad. Nah, Habib Muhammad. Ayo, Sayyid Hasan Hussein. Ini kembaran dari Jeddah, dari Mekah. Habib Abdul Qadir, Syekh Al-Jufri. Habib Hasan sudah, Habib Hasan. Khalas. Marhaba Habib Hanif. Habib Abdul Qadir di Syekh, khalas? Dari Tasik, Ustaz. Maju. Alhamdulillah. Abdul Hakim. Sudah. Gentengnya udah aman. Pak Nasir. Mana kawan-kawan? Ayo Pak Nasir. Kawan insinyurnya apa semua? Sallu ala Nabi. Kabul. Sallu ala Nabi. Hamid sampai Kamil mana? Hamid sampai Kamil. Hamid Al-Hamid, Kamil Al-Hamid. Habib Tahir mana? Habib Tahir. Habib Muksin. Habib Ahmad bin Saleh berhasil. Sudah. Ahmad bin Saleh. فاتحنا الله سبحانه وتعالى آمين. يبارك في هذا البناء آمين. ويجعل في هذا المعهد هذا المسجد الخيرات البركات السيئة المعنوية والدنيوية والأخروية بجاه البرية خصوصا على من أسلافنا الصالحين اللهم صل في مقدم اللهم صل وسلم خصوصا على من هو الإمام الأكبر حبيب محمد رزق بن يوسف الدشام في هذا البناء المسجد ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bilgobur.